Oke guys, sekarang jam 5.35. Aku mau jalan-jalan sore. Temenin aku jalan-jalan sore. Dan aku akan memberikan beberapa insight yang kurang yang semoga bermanfaat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Al-Fatih, kelas IH 4C, nomor NIM 12430505108. Ya, sebenarnya video ini untuk memenuhi tugas UAS Hukum Acara Peradilan Agama, yaitu dosennya Pak Mufti. Dan aku akan membawa tema pernikahan usia dini ini memicu perceraian gak sih? Oke, tadi perkenalan sudah, sekarang aku akan lanjut ke pengertian. Jadi menurut aku dulu ya, pengertian pernikahan itu mempertemukan kedua insan yang jelas lawan jenis. Ya, antara laki dan perempuan pastinya. Nggak mungkin satu jenis. Kalau satu jenis, aku nggak sebut itu pernikahan. Karena masih belum menerima kalau misalnya sesama jenis itu sebut pernikahan. Jadi mudahnya ya mempertemukan kedua insan mungkin atas dasar cinta atau sebagai macam, lalu melangsungkan pernikahan itu, membuat perikatan pernikahan, dan pastinya mesti diketahui oleh agama dan negara. Itu yang disebut pernikahan sah. Kurang lebih kalau dalam UU nomor 16 tahun 2009 juga seperti itu, bahwa ya kedua insan bertemu yang pastinya lawan jenis, yang kemudian melangsungkan pernikahan dan disebut sah bila negara dan agama mengetahuinya. Nah, tapi perlu kalian ketahui ya, bahwa pernikahan dengan perkawinan ini sebenarnya berbeda loh. Menurut KBBI, kalau kalian melihat definisinya di KBBI, pernikahan itu yang seperti tadi aku jelasin. Dia itu yang mempertemukan kedua insan tersebut dan melangsungkan pernikahan dan diketahui oleh sah secara negara dan agama. Sedangkan perkawinan itu lebih fokus ke proses biologisnya dari kedua insan tersebut. Dan perkawinan ini bisa disebut juga ke binatang. Ya, kalian juga sering nyebutnya juga ke binatang ya. Binatangnya kawin, lagi musim kawin dan segala macam. Kayak sebenarnya masih menjadi polemik di penulisan perundang-undangan Indonesia kini ya, untuk membedakan dua istilah tersebut masih sedikit rancu. Oke, lanjut ke tema yang aku bawa. Jadi pernikahan di usia dini ini diatur di mana sih? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebut pernikahan itu dia memiliki usia minimal 19 tahun, yaitu untuk keduanya, laki-laki dan perempuan. 19 tahun. Nah, disebut pernikahan usia dini berarti mereka yang di bawah umur 19 tahun. Entah itu 16, 17, 18 ataupun bahkan di bawah 16. Siapa tahu, who knows. Nah, gimana sih cara melangsungkan pernikahan usia dini? Melangsungkan pernikahan usia dini ini bisa mengirimkan atau mengajukan dispensasi. Nah, dispensasi ini bukan oleh calon kedua mempelai tersebut, tapi oleh orang tuanya. Dan oleh orang tuanya ini nanti mengajukan ke pengadilan, dan pengadilan yang akan dia akan menerima atau ya di accept apa ya? Diterima lah ya. Di accept ataupun ditolak, decline. Nah, lalu setelah itu akan bisa melangsungkan pernikahan tersebut. Tapi yang menjadi permasalahan, pernikahan usia dini ini begitu banyak di Indonesia. Banyak yang mengajukan dispensasi pernikahan, bahkan udah puluhan ribu setiap tahun ya. Nah, tapi berakhir di meja persidangan perceraian. Ini menjadi sebuah permasalahan kini di Indonesia ya. Pernikahan yang pastinya diawali dengan kebahagiaan, entah itu pesta berhari-hari. Kan kalau di Indonesia kan
nggak asing ya dengan pesta pernikahan yang berhari-hari berlarut-larut bahkan sampai malam sekali. Nah tapi berakhir di meja persidangan gitu. Jadi menjadi sebuah wow, berawal indah berakhir tragis. Wah. Nah pernikahan usia dini tadi yang di bawah umur 19 tahun. Nah ini sebenarnya si hakim yang diajukan untuk diberi dispensasi tersebut, dia harus mempertimbangkan hal yang terbaik untuk si calon mempelai itu yang akan menikah itu. Dia tidak boleh serta-merta menerima atau menerima dispensasi tersebut. Dia harus melihat hal yang terbaik. Yang terbaik nih apa nih buat si calon ininya, buat si calon calon mempelainya yang di usia dini tersebut. Nah harusnya begitu. Tapi pada tragisnya hakim seringkali menerima dispensasinya dan tidak dikritisi lebih lanjut nih. Ini sebenarnya kita bisa banyak melihat perspektif ya, mengapa seorang dua mempelai tersebut mengajukan pernikahan usia dini, entah itu karena korban kekerasan seksual ataupun karena tunggakan ekonomi ataupun segala hal macamnya. Nah, pernikahan juga sebenarnya perlu digarisbawahi nih. Pernikahan bukan hanya resepsi ataupun ijab kabul doang kan. Dan setelah itu kita perlu memerhatikan entah pernikahannya berlangsung lama ataupun pernikahannya sebenarnya pernikahan tidak bahagia di awal memang, dan di pertengahan itu bagaimana caranya dia untuk mempertahankan pernikahan itu dengan baik. Tidak akan, aku jamin pernikahan gak akan mulus 100%. Pasti akan ada banyak permasalahan. Nah gimana caranya kedua insan ini bisa bagus lah pernikahannya, dan tidak, karena cara ini merupakan langkah terakhir dari sebuah pernikahan yang buruk, hubungan pernikahan yang buruk. Kalau dalam surat Ar-Rum, aku langsung sebut artinya aja ya, bahwa pernikahan ini melangsungkan demi sakinah mawaddah warohmah, yang berarti bahagia gitu, mawaddah warohmah dan kasih sayang antara keduanya. Jadi cukup menjadi permasalahan ketika pernikahan berujungnya perceraian. Nah, itu sebisa mungkin dihindari karena menjadi solusi terakhir. Dalam maqasid syariah juga bahwa kita juga harus hifzun nasl, itu menjaga diri dari berbagai hal yang memicu keselamatan seperti stres. Kalau misalnya memiliki pasangan yang kurang baik akan stres. Nah, itu bisa diantisipasi dari awal. Bagaimana cara kita menilai calon pasangan. Lalu hifzul nasl, hifzuddin ya. Jelas hifzuddin juga berpengaruh di sini. Nah, jadi yang akan aku kritisi di tema ini hakim-hakim yang menerima dispensi pernikahan ini yang terlalu mudah gitu. Mereka para hakim itu tidak melihat dampak lebih lanjutnya dari pernikahan dini yang diterima itu, dan mereka seperti plong aja gitu. Tidak melihat dampak lanjutnya. Lalu kita perlu lihat juga dari upaya preventifnya, yakni yang dilakukan oleh KUA. Kita perlu memberikan binaan terhadap usia-usia muda tentang pernikahan, agar mereka tidak melihat pernikahan sebagai hal yang weniyah doang, bukan hal yang nikmat saja, tapi juga perlu lihat bukan hal yang buruknya ya, bukan hal yang scary-nya, tapi gimana caranya mereka tidak memandang pernikahan hanya dari satu sisi saja. Nah, itu mungkin hal yang kritisi dan cukup menjadi permasalahan kini di dunia pernikahan Indonesia, terutama di Islam ya.
sekian sih. Ini aku udah jalan nggak begitu jauh ya, masih sekitar kosan, dan udah 10 menit. Sekian.